Coba bayangin deh, sebuah komponen yang kelihatannya sederhana banget, cuma lilitan kawat biasa, tapi ternyata dialah jantung dari teknologi paling canggih yang kita pakai setiap hari. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar semua rahasianya. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya ponsel kita bisa diisi dayanya tanpa dicolok kabel? Atau kok bisa radio di mobil nangkap siaran favorit kita dari jauh banget? Nah, semua pertanyaan ini membawa kita ke sebuah kekuatan tak kasat mata yang, wah, luar biasa. Dan ternyata jawabannya itu tersembunyi di dalam sebuah kumparan yang kelihatannya biasa banget. Komponen inilah yang jadi semacam penjaga gerbang listrik yang ngarahin alirannya buat melakukan hal-hal yang, wah, menakjubkan. Oke, sekarang kita lihat yuk, di mana aja sih keajaiban ini terjadi? Saya jamin Anda berinteraksi dengan teknologi ini jauh lebih sering daripada yang Anda sadari. Mulai dari nyetel radio, ngecas HP, sampai ke prosedur medis super canggih kayak MRI, dan bahkan di dalam charger laptop atau power supply yang ngasih tenaga ke perangkat kita, semuanya itu bergantung pada satu komponen dasar yang sama. Dan komponen itu adalah induktor. Namanya mungkin kedengaran teknis, tapi percayalah, prinsip kerjanya itu elegan dan kuat banget. Jadi, apa sih sebenarnya induktor itu? Yuk kita bedah konsep intinya, biar paham gimana caranya kumparan sederhana ini bisa punya kekuatan sebesar itu. Gampangnya gini deh, induktor itu komponen yang nyimpan energi. Tapi, beda sama kapasitor yang nyimpannya dalam bentuk muatan listrik, induktor ini nyimpan energinya dalam bentuk medan magnet. Jadi, pas ada arus listrik lewat, dia langsung menciptakan medan magnet di sekelilingnya. Nah, energinya disimpan di situ. Nah, ini dia kuncinya. Induktor itu nggak suka sama perubahan arus yang tiba-tiba. Anggap aja ini kayak inersia di dunia fisika. Tahu kan, kayak benda berat yang butuh tenaga ekstra buat didorong, dan susah juga buat dihentikan kalau udah jalan. Nah, induktor itu adalah inersianya listrik. Efek inersia ini kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat grafiknya. Di sirkuit AC, inersia ini bikin gelombang arus yang lambangnya I, jadi agak telat atau tertinggal dari gelombang tegangan V. Jadi seolah-olah induktor ini nahan arusnya sebentar, bikin ada jeda gitu. Oke, kita udah paham dasar-dasarnya. Sekarang kita bahas jenis yang super spesial, yang jadi kunci buat aplikasi-aplikasi berfrekuensi tinggi. Intinya sih, induktor itu kan cuma kawat yang digulung ya kan? Tapi, material yang ada di tengah-tengah gulungan, yang kita sebut inti, nah itu yang bikin perilakunya beda jauh. Intinya bisa dari besi, ferit, atau malah nggak ada sama sekali alias cuma udara. Tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba deh, fokus ke kolom induktor inti udara. Induktansinya emang lebih rendah, tapi lihat bagian ini. Kehilangan energinya minimal, dan rentang frekuensinya tinggi. Nah, kombinasi inilah yang bikin dia jadi jagoan di dunia nirkabel. Jadi, poin krusialnya ini. Karena intinya cuma udara, jadi ya nggak ada energi yang kebuang sia-sia di material intinya. Ini bikin dia efisien banget buat sinyal-sinyal frekuensi super tinggi, kayak sinyal radio, dan yang paling penting, sinyalnya jadi tetap bersih, nggak ada distorsi. Oke, teori udah cukup. Sekarang kita sambungin lagi ke aplikasi dunia nyata yang tadi kita sebutin di awal. Ingat ya, kekuatannya itu ada di kemampuannya bekerja di frekuensi tinggi tanpa buang-buang energi. Ini tuh ibaratnya kayak kita ngobrol pakai suara yang super jernih di tengah-tengah pasar yang rame banget. Presisi dan kejernihan sinyal, itu segalanya. Jadi, di mana kita bisa nemuin dia? Di sistem telekomunikasi biar panggilan kita jernih. Di dalam wireless charger Anda, biar transfer dayanya efisien. Di mesin MRI yang rumit itu, dan bahkan di sistem komunikasi kedirgantaraan di mana setiap gram berat dan setiap efisiensi itu benar-benar jadi taruhan. Tapi teknologi ini nggak berhenti di sini loh. Para insinyur tuh terus-terusan nyari cara buat ngembangin si kumparan sederhana ini jadi lebih hebat lagi. Lihat deh gimana desain fisiknya berevolusi. Dari yang tadinya mungkin cuma kotak biasa, jadi persegi panjang yang lebih optimal. Ini bukan soal bagus-bagusan bentuk ya. Ini semua hasil perhitungan presisi buat mengontrol medan magnetnya. Biar efisiensinya maksimal. Contohnya buat apa? Ya buat charger mobil listrik yang butuh daya super besar. Nah, sekarang coba perhatiin angka ini. Lebih dari 5.800. Angka apa nih kira-kira? Ternyata angka tadi itu jumlah simulasi. Iya, beneran. Buat nemuin satu aja desain induktor yang paling sempurna untuk satu aplikasi, para peneliti bisa sampai nguji lebih dari 5.800 variasi desain yang beda-beda. Ini nunjukin betapa rumitnya proses optimisasi di balik komponen yang kelihatannya sederhana ini. Jadi, semua ini membawa kita balik lagi ke ide intinya.
Sifat dasar dari induktor, si inersia listriknya itulah yang bikin dia sakti banget. Kemampuannya untuk menahan perubahan arus adalah kunci yang kita manfaatkan dalam begitu banyak teknologi. Jadi, dari penala radio sampai charger mobil listrik, kumparan sederhana ini bertindak seperti satpam yang mengatur lalu lintas energi dan informasi. Pertanyaannya sekarang adalah, seiring teknologi makin maju, gerbang baru apa lagi ya yang bakal dibuka sama si komponen fundamental ini di masa depan?